Oke, kita ke part 2 praktikum kartografi analitik acara 3 distance analysis. Nah, di sini terdapat beberapa data ya. Ada data elevasi raster ya. Dan ada tsunami hazard model yang H0-nya itu 15 meter. Kemudian data jalan ada 3 titik aman dan satu titik aman dan 3 titik bahaya. Kemudian ada juga data land use. Silakan ditambahkan ke dalam perangkat lunak. Nah, di sini saya menggunakan QGIS ya. Oke, nah, untuk QGIS ini sebelum lanjut kita perlu menambahkan satu plugin ya ini ya untuk cost distance analysis. Jadi harus tersambung ke internet ya. Silakan ditambahkan. Nah, di sini di all ya. Kemudian silakan ketikkan cost. Kemudian pilih yang ini ya, list cost path. Kemudian nanti di install. Nah, di tempat saya karena sudah saya install, jadi nggak ada tombol untuk install. Kalau sudah terinstall, nanti bisa dicontreng biar dia muncul di processing toolbox. Kalau dia tidak dicontreng, dia nggak muncul ya, hilang nih. Oke, nggak aktif. Oke, contreng. Nah, dia muncul di toolbox. Nah, kalau processing toolbox-nya nggak keluar, bisa dipencet yang ini, yang klik ini ya. Nah, pencet aja. Oke. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti kita siap untuk prakteknya. Oke, prinsip dari cost distance sendiri adalah menentukan jalur termurah dari cost surface yang kita berikan atau cost raster yang kita berikan. Nah, cost raster untuk praktikum ini kita ambil yang paling sederhana dulu, yaitu dari kemiringan lereng nanti. Jadi kalau orang ingin evakuasi ya dari bahaya tsunami, kemudian walaupun di sana ada ini apa namanya jalan, di sini ada data jalan. Nah, ini kan harus berkelok-kelok ya ini ya, karena ini kan bukit. Kalau saya tsunami saya hilangkan, nah di bagian sisi timur pantai Parangtritis itu kan berbukit ya. Nah, itu kalau lewat jalan satu, nanti harus perhatikan trafficnya. Jadi semua orang kan akan ingin lewat jalan gitu ya. Kemudian kalau lewat jalan itu kemungkinan besar mereka pakai kendaraan. Nah, kita perlu menyusun salah satu alternatif jalur evakuasi yang tidak menggunakan existing road, tapi memperhatikan kemiringan lereng gitu ya, tetap memperhatikan kemiringan lereng. Artinya nanti kemiringan lereng yang dipilih oleh si jalur itu sebisa mungkin itu memiliki jarak yang termurah dalam tanda kutip ya, termurah dalam kutip. Oleh karena itu analisisnya biasa disebut dengan list cost path analysis. Nah, teoritisnya sudah disampaikan oleh kakak-kakak asisten Anda. Nah, di sini kita eksekusi ya. Oke, pertama untuk apa namanya membuat cost surface-nya kita gunakan elevation untuk membuat peta lereng. Ingat ya di praktikum acara sebelumnya kita sudah pernah membuat peta lereng dengan menggunakan software yang lain. Nah, di sini kita gunakan QGIS untuk membuat peta lerengnya. Oke, slope kita cari, kemudian ini kita pakai yang slope. Oke, elevation kita gunakan sebagai input. Sorry, jangan pakai yang ini, pakai yang jidal saja. Ini, transparansi slope. Oke, elevation. Kemudian kita gunakan ini, contreng. Jadi kita nanti gunakan yang persen, tidak menggunakan yang degree. Nah, pilihan ini tidak ada di slope yang QGIS ini ya, cluster analysis. Oke, kemudian yang lain tidak perlu diganti. Kemudian langsung ke ini, kita save the file. Di kartu analitik yang 3 part 2 slope send dot nah ini ya dot div.
Oke, open output file after running algorithm. Oke, run. Oke, ini hasilnya bisa diwarnai. Ini kan cliff ya, ini ya. Oke, kalau ingin dikelaskan ke 5 kelas juga bisa, tapi ini saya pakai yang ini aja ya. Oke, pengelasannya kita gunakan yang reclass by table. Oke, 10% masuk. Kemudian di sini kita edit ya, ini ya, reclassification table-nya. Kita tambahkan minimum adalah 0. Kita pakai yang 0,15. Kita kasih. Nah, kalau untuk lereng, dan ini adalah list cost path analysis, semakin datar itu kan berarti semakin preferable ya. Nah, berarti kalau preferable kita kasih nilai yang semakin kecil. Nah, di sini kebalik ya. Biasanya kan preferable itu nilainya tinggi atau semakin rawan nilai semakin tinggi. Nah, di sini kalau list cost path semakin preferable nilainya semakin rendah. Nah, sini saya kasih nilai sederhana aja 1 misalnya. Kemudian tambah lagi 15 5. Nah, semakin tinggi nilainya nanti semakin menghambat kita untuk bergerak ya. Jadi nilainya sorry, ini 08. 08, nah ini 815. Oke, kita ulangi ya. 815, ini 15, 25, ini 3, 25, 45, 4, 45. Nah, sampai maksimalnya kan 393 nih. Kita kasih 500, 400 saja. Atau 450 ya. Ini 5. Nah, andai kata ini teman-teman menggunakan klasifikasi yang berbeda, disilakan. Misalnya ada yang menggunakan klasifikasi di geomorfologi yang 0228 itu juga ada. Nanti silakan saja, kemudian value nanti ngikuti ya. Misalnya ada 8 kelas, berarti nanti 1 sampai 8. Oke. Kemudian range boundary-nya kita pilih yang ini ya, yang paling atas. Ini output datanya float 32 nggak apa-apa sih, aman. Oke. Kita gunakan sebagai kita namai sebagai cost surface ya. Oke, run, close. Nah, sini bisa seperti ini. Kita gunakan ini ya. Oke, saya balik ya. Oke. Nah, yang merah-merah ini yang kelas 5. Saya turunkan. Jalan saya hilangi. Nah, titik bahayanya saya kasih warna merah. Nah, ada 3 di sini. Kemudian titik amannya di atas ya. Ini saya kasih warna hijau. Nah, jadi hasil analisisnya nanti adalah menentukan. Nah, nanti teman-teman bisa pilih salah satu nih, ada yang di Pantai Depok, Parangkusumo, atau yang di Parangtritis, untuk bisa menentukan jalur ya, jalur termurah dalam tanda kutip berdasarkan cost surface reklasifikasi data lereng. Nah, di sini ada juga ini data land use, misalnya mau ditambahkan juga bisa. Jadi selain hambatan dari lereng, ada juga hambatan dari land use. Artinya kalau nanti menemui hutan dibandingkan dengan tegalan, nah itu kan lebih mudah dilewati yang tegalan. Jadi harganya, dalam tanda kutip ya harga ya,
itu lebih murah yang tegalan daripada yang hutan. Kemudian kalau ada permukiman, nah itu semakin gampang ya karena mungkin kemungkinan besar kan permukiman apa namanya lerengnya sudah datar. Kecuali kalau permukiman itu ada pagernya, nah itu yang agak menghambat ya kan nggak bisa lewat. Oke, nah itu perlu dimasukkan kalau dalam real world case ya. Kalau ini kan hanya untuk praktek, mungkin kita pakai salah satu ini lereng. Tapi kalau misalnya nanti ingin ditambahkan yang land use sebagai tambahan dari cost surface, bisa-bisa saja. Oke. Kemudian pilih salah satu ya ini ya, salah satu dari 3 titik bahaya. Depok boleh, Parangkusumo boleh, Parangtritis boleh. Kalau di PPT sepertinya yang Parangtritis. Nah, untuk demo ini saya gunakan yang Parangkusumo nih ya. Nah, caranya Parangkusumo kita pilih, kemudian kita ekspor ya. Ke kartu analitik, cara 3, part 2, nanti diganti-ganti aja. Ini adalah evakuasi karang. Saya simpan dalam save file, kemudian ini 32749, oke. Nah, save only selected ya, biar enggak semua. Nah, kalau sudah, kita sudah punya ini evakuasi Parangkusumo. Yang kita kalkulasi nanti jaraknya ke titik aman ya. Nah, titik amannya ada di sini. Nanti jalurnya seperti apa. Oke, kita clear ini, kemudian ke list cost path. Nah, cost layer-nya adalah yang hasil ini ya, reklasifikasi. Jadi cost surface, kemudian cost absorbent yang ini ya, ada nilainya ini, yang gray. Starting point-nya adalah evakuasi Parangkusumo, kemudian end point-nya adalah yang titik aman. Oke, kemudian kita simpan file jalur evakuasi. Oke. Nah, udah selesai ya, kita close. Ini jalurnya saya tebalkan dulu. Warnanya apa hitam aja. Oke, apply. Nah, ternyata jalurnya seperti ini teman-teman. Jadi dia menghindari yang warna-warna merah ini ya. Dia cuma sedikit di sini karena warna merah karena mau nggak mau ya. Kalau belok ke sini mungkin lebih datar tapi jaraknya akan lebih jauh. Jadi distance wise dia harus menerobos yang merah ini. Dan sampai ke atas ini relatif aman ya, ini ketemunya cuma biru sama yang kuning muda ini. Ketemu merah muda ini cuma dikit. Oke, ya nanti bisa dibahas di pembahasan, saya kira akan menarik. Oke, ini untuk yang part 2. Oke, sampai ketemu di acara berikutnya.